Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT dimanapun berada, perkenalkan nama saya Devi Zulkaidah Kurniati dengan nomor induk mahasiswa 8606066762 dalam program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Terbuka Salut Seperti Agung. Pada video kali ini saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam konteks pendidikan nasional dan latar belakangnya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat. Jadi, dalam konteks pendidikan, pilar memiliki makna sebagai tiang penguat, yang artinya sebagai dasar, fondasi, tiang penguat yang dapat memperkuat dan menopang seluruh pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman pada proses pelaksanaan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Tanpa pilar yang kuat, proses pendidikan akan kehilangan arah dan sulit menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Karena pada dasarnya pilar sendiri sebagai penopang atau penyangga dalam pembangunan pendidikan serta pengikat sistem pendidikan. Kemudian yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo Ingmatio Mangunkarso Tuturi Handayani. Jadi yang pertama, Ingarso Suntulodo, yaitu yang artinya di depan memberikan tauladan. Contohnya yang aktual yaitu sebagai seorang guru harus mampu memberikan model yang baik di hadapan anak-anaknya sehingga anak-anak tersebut atau peserta didik mampu menemukan model atau figur yang baik dan patut untuk dicontoh, baik dari perilaku, perbuatan maupun dalam perkataan. Kemudian yang kedua, Ingmatio Mangunkarso, yaitu di tengah-tengah memberi semangat dan kemauan. Contoh yang aktual yaitu seorang guru dapat memberikan semangat untuk motivasi terhadap anak-anaknya ketika di tengah-tengah dalam proses pendidikan, sehingga anak-anak lebih bersemangat dan lebih berpikir secara kreatif. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani, yaitu di belakang memberikan dukungan dan dorongan. Contoh yang aktual, sebagai seorang guru harus selalu memberikan suportif, memberikan dukungan dan dorongan untuk para peserta didik agar peserta didik lebih mandiri dalam belajar. Lalu yang ketiga yaitu analisis relevansi dan dukungan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, dalam literasi digital, dalam pembentukan karakter peserta didik, dan dalam peran guru. Jadi yang pertama dalam pembelajaran daring. Pada prinsip Ki Hajar Dewantara, prinsip ini tetap relevan karena guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi saja tetapi terjun langsung di lapangan dengan cara membimbing dan memberi motivasi agar peserta didik lebih bersemangat. Contohnya, guru ketika mengajar di dalam sebuah kelas tidak hanya monoton pada papan tulis, tetapi juga menggunakan video dan permainan agar kelas lebih hidup dan lebih menyenangkan. Kemudian yang kedua dalam literasi digital. Nah, dalam literasi digital ini, seorang guru mampu menyampaikan dengan informasi yang secara bijak, artinya mampu bertanggung jawab dalam penggunaan digital dan teknologi di era zaman sekarang ini. Contohnya, ketika seorang guru menyampaikan materi dari internet itu harus lebih mempercayai atau lebih memiliki informasi yang akurat atau yang jelas, tidak menyebarkan atau memberikan informasi yang hoax. Kemudian yang ketiga yaitu dalam pembentukan karakter peserta didik. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika digital ini sangat ditanamkan seiring berkembangnya teknologi di zaman sekarang ini. Contohnya yaitu ketika seorang peserta didik memiliki soal atau pertanyaan atau pekerjaan rumah dari internet, maka guru tidak segan-segan atau jangan sampai
tidak mengingatkan kepada para peserta didik agar jangan sampai melakukan plagiat jawaban dari internet, sehingga harus murni dari pikiran kita agar kita juga lebih memahami materi yang telah disampaikan. Kemudian yang keempat, dalam peran guru yang sebagai sumber informasi utama bergeser kepada fasilitator, mentor, atau sebagai pemotivasi kepada anak. Contohnya yaitu seorang guru harus mampu memberikan motivasi agar anak itu tetap semangat dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar-pilar tersebut dalam menjawab persoalan pendidikan nasional di saat ini. Saat ini pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan, yaitu seperti yang pertama, rendahnya kualitas literasi digital. Yang kedua, degradasi karakter dan moral. Yang ketiga, kesenjangan aspek pendidikan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kurangnya kemandirian belajar siswa. Prinsip-prinsip dasar Ki Hajar Dewantara dapat memecahkan atau menjawab persoalan ini karena menekankan keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, dan kemandirian dalam belajar. Sehingga dalam prinsip tersebut, Ingar Sosuntulodo yaitu guru menjadi tauladan yang baik, Ing Matio Mahankarsa yaitu guru ketika memberikan motivasi di tengah-tengah proses pendidikan anak, dan Tuturi Handayani yaitu memberikan dukungan dan motivasi dalam belajar anak. Sehingga prinsip tersebut menjadi landasan yang kuat dalam menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.